Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Tsumma amma ba'd. Kita masuk di pembahasan terakhir yang diikut sertakan oleh penyusunnya Syekh Ali bin Su'ud Al-Irjani, diikut sertakan di akhir risalah beliau Bayanun li bid'in mu'asirah fil iman, penjelasan berkaitan dengan bid'ah kontemporer dalam permasalahan iman. Beliau sebutkan 6 pasal dan penutup. Kemudian diikut sertakan di akhir risalah sebuah risalah bantahan dari Syekh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah terhadap sebuah karya tulis yang berjudul Hazimatul Fikri Takfiri, kemunduran pemikiran takfir, karya Khalid Al-Ambari Al-Misri. Apa yang dipropagandakan oleh Khalid Al-Ambari di dalam risalah itu yaitu manipulasi atau framing, pencitraan negatif, memberikan kesan negatif terhadap permasalahan takfir dan menggaungkan citra negatif terhadap permasalahan takfir secara mutlak, sehingga dicampur adukkan permasalahan takfir yang itu syar'i dibuat menjadi sebuah momok yang perlu ditakuti. Apa maksud dia? Maksud dia ya untuk melancarkan pemikiran Murji'ah di tengah-tengah umat. Khalid Al-Ambari punya beberapa karya tulis yang menyuarakan madhab Al-Murji'ah dalam berbagai macam pembahasan. Di antaranya kitab berjudul Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah. Dia ingin melegalkan dan menggeneralisir permasalahan berhukum kepada selain hukum Allah. Secara mutlak itu hanya sebatas perkara yang haram selama tidak didasari di atas i'tiqad, keyakinan. Kenapa? Ya karena pijakannya bahwa saya la kufra illa bi'tiqad, dalam keadaan apapun itu. Sehingga digaungkan bahwasanya pembicaraan berkaitan dengan pembahasan hukum selain hukum Allah ini sebagai suatu momok yang menakutkan dan menjadi ciri identik Al-Khawarij. Pencitraannya seperti itu gaungnya. Naam. Dia ingin membantah risalah karya Mufti Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh berkaitan dengan pembahasan ini, Tahkim Al-Qawanin Al-Wada'iyah, berhukum menjadikan landasan hukum undang-undang dasar yang diletakkan oleh manusia. Propagandanya banyak sekali. Khalid Al-Ambari ini pengusung mazhab Murji'ah. Pengikutnya banyak di Indonesia ini yang menyuarakan pemikiran dia. Termasuk dari pembelanya yang getol, pengusung Panji Murji'ah di Indonesia, Abdurrahman Thayyib. Naam, dan yang serupa dengan dia. Tayyib, kita baca At-Tahdhir min Kitabi Hazimatil Fikri Takfiri li Khalid Al-Ambari. Dia menulis sebuah karya tulis dan memberikan judul Kemunduran Pemikiran Takfir. Seakan-akan takfir syar' itu juga adalah suatu kemunduran. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wuduhu aqidati ahli sunnah. Penjelasan berkaitan dengan jelas dan gamblangnya aqidah ahli sunnati wal jamaah. Qala fa inna aqidata ahli sunnati wal jamaah aqidatun wadihatun safiyah. Sesungguhnya aqidah ahli sunnati wal jamaah adalah aqidah yang jelas, yang bersih, murni. La lubsa fiha wala ghumuda. Tidak ada kesamaran sedikit pun padanya atau kerancuan. Kenapa begitu? Li'annaha ma'khudatun min hadyi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena aqidah ahli sunnah wal jamaah itu diambil dari hidayah, dari bimbingan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qad duwinat usuluha wa mabaniha fi kutubin mu'tamadatin tawarathaha al-khalafu 'anis salaf. Poin-poin, pokok-pokok, asas-asas, bangunan-bangunan permasalahan akidah ahli sunnah wal jamaah telah termaktubkan, telah disusun, telah dituliskan di dalam kitab-kitab
yang menjadi pijakan, acuan, rujukan dan diwariskan oleh generasi salaf kepada generasi yang belakangan, yang sesudahnya. Wa tadarasuha, dan mereka senantiasa turun-temurun mengajarkannya. Wa harraruha, mentahrirnya, memastikannya. Wa tawasau biha, dan saling mewasiatkan dengannya untuk kembali kepada kitab-kitab salaf. Wa hathu 'ala tamassuki biha, mereka juga menghasung, memotivasi untuk berpegang teguh dengannya, dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, dengan kitab-kitab para salaf. Kama qala alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Senantiasa ada sekelompok dari umatku itu berada di atas al-haq, di mana keadaan halnya mereka itu zahirin, tampak. Senantiasa mereka itu menang. La yadurruhum man khadhalahum, tidak memudaratkan sedikit pun orang-orang yang tidak mau menolong mereka, mengerdilkan mereka, melemahkan mereka. Wala man khalafahum, tidak pula memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, menyelisih akidah mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu kematian. Wa hadza amrun la syakka fihi wa la jidala haulahu. Perkara ini adalah perkara yang tidak ada keraguan padanya, tidak pula ada sesuatu untuk diperdebatkan berkaitan dengannya. Kemudian Syekh berkata, zuhuru nabitatin tunazi'u aqidata ahli sunnati fil iman. Munculnya bibit-bibit yang ingin menggoyang akidah ahli sunnati dalam permasalahan iman. Bersamaan dengan jelasnya akidah ahli sunnah wal jamaah, illa annahu dhaharat fil awinatil akhirati nabitatun minal muta'alimin. Hanya saja mulai muncul fenomena di waktu-waktu belakangan ini, bibit-bibit dari kalangan orang-orang al-muta'alimin, orang-orang yang sok berilmu. Kenapa dia muta'alim? Karena dia jahil murakkab. Ja'alat usul hadhihi al-aqidati majalan liniqash wal akhdhi wa rad. Kenapa mereka muta'alimin? Sesuatu yang telah disepakati di sisi salaf bil ijma', kemudian mereka katakan fihi khilaf, atau salaf membedakan antara iman dan amal. Naam, mereka tumbuhkan keraguan di dada umat, perkara yang sesuatu yang sifatnya usul, i'tiqad, ideologi dan prinsip yang tidak bisa ditawar. Jadilah materi tersebut kemudian menjadi bahan yang mungkin untuk didiskusikan, wal akhdh war rad, berbantah-bantahan padanya. Wa min dzalika, termasuk dari perkara usul akidah yang berusaha dipropagandakan oleh bibit-bibit tadi, qadiyatu al-imani wa idkhalul irja'i fih, permasalahan iman dan upaya untuk menyusupkan pemikiran irja' padanya. Wal irja'u kama huwa ma'lumun aqidatun dhallah. Dan irja' sebagaimana ma'lum, dia adalah akidah yang sesat. Dan dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah itu berlepas diri dari akidahnya murji'ah, sebagaimana berlepasnya serigala dari darahnya Yusuf. Turidu faslal amali wa ikhrajahu an haqiqatil iman. Propaganda yang mereka gaungkan, mereka ingin memisahkan amalan dan mengeluarkannya dari hakikat iman. Bihaitsu yusbihul insanu mu'minan biduni amalin. Dari sisi apa? Seseorang itu teranggap beriman meskipun tanpa amal. Karena mereka mengatakan, memolesnya dengan ungkapan syartu kamal. Amal itu sifatnya hanya syarat penyempurna. Berarti sama, berarti hakikatnya itu mengeluarkan amal dari iman. Fala yu'athiru tarkuhu fil imani intifa'an walan tiqasan. Tidaklah memberikan efek pengaruh tindakan meninggalkan amal dari iman, baik secara penafian maupun secara pengurangan. Maksudnya penafian, ternafikan padanya aslul iman, na'am, atau terkurangi padanya aslul iman. Kalau aslul imannya terkurangi, ya ternafikan. Karena mereka tidak menganggap bahwasanya amal itu adalah sesuatu yang mencederai iman. Aslul imannya tetap utuh. Wa aqidatul irja'i aqidatun batilatun qad ankaraha ulama.
wa bayyanu butlanaha wa atharaha as-sayyi'ata wa mudha'afatiha al-batilah. Dan akidah irja, akidah yang batil, sungguh para ulama telah mengingkarinya dan menjelaskan batilnya dan dampak jeleknya, na'am, serta efek kebatilan yang ditimbulkan darinya itu yang berlipat ganda. Wa alal amru bihadhihi an-nabitati ila an tushanni'a ala man la yujariha wa yuwafiquha ala aqidatil irja wa yusammunahum bil khawariji wat takfiriyin. Bahkan tidak sampai di situ perkaranya, dari bibit-bibit yang muncul di dekade belakangan, mereka menggaungkan tashni', menggaungkan celaan, na'am, cacian, tuduhan, dakwaan, playing victim, na'am, kepada orang-orang yang tidak mencocoki mereka dalam akidah irja'nya mereka. Mereka framing dengan gelaran-gelaran sebagai al-khawarij, sebagai takfiriyun, orang yang meyakini kafirnya penyembah berhala, orang yang meyakini kafirnya penyembah kubur, na'am, sebagai takfiriyun, sebagai al-khawarij, orang yang menyerukan wajibnya untuk menjadikan hukum Allah sebagai pijakan utama, dilemparkan tuduhan kepadanya sebagai orang yang memiliki nafas khawarij atau ikhwani atau sururi. Nah, tuduhan-tuduhannya seperti itu. Dan tidak selalu yang dikatakan ikhwani dia adalah ikhwani. Nah, ikhwani khawarijul asr, khawarij kontemporer. Tapi tidak lantas kemudian seseorang yang dituduhkan ikhwani, dia ikhwani secara hakikatnya, karena orang-orang yang terpapar akut terhadap mazhab Murji'ah ini melemparkan tuduhan-tuduhan seperti ini untuk memberikan framing negatif tadi. Sururi, nah, orang yang membicarakan sedikit saja tentang kemungkaran yang ada secara umum, mereka langsung gelari dengan gelar sururi. Padahal tidak seperti itu kenyataannya, ini framing. Atau mereka gelari dengan gelaran haddadi. Makanya ahlu sunnati wal jamaah itu, para a'immatus salaf, keras pengingkaran terhadap yang semacam ini, propaganda Murji'ah ini. Bahkan mereka mentabdi', ungkapan-ungkapan mereka itu ditabdi'. Para a'immatus salaf dalam kitab-kitab akidah, antum bisa dapati bagaimana bantahan keras mereka terhadap pemikiran-pemikiran irja'. Bahkan mereka beranggapan, para salaf itu, bahwa aqidatul Murji'ah jauh lebih berbahaya dibandingkan aqidatul Khawarij. Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, "Mabtudi'at fil Islami bid'atun hiya adarru ala ahlihi minal irja'." Tidak pernah diadakan suatu kebid'ahan dalam Islam ini yang jauh lebih memudaratkan kepada pelakunya dibandingkan irja'. Ibrahim An-Nakhai, imam ahli Kufah, beliau juga mengatakan, "Akhwafu ala hadhil ummah min fitnatil azariqah." Murji'ah itu jauh lebih mengkhawatirkan, menakutkan dampaknya kepada umat ini dibandingkan fitnahnya al-azariqah. Al-azariqah ini firqah khawarij. Disebutkan pula oleh Sa'id bin Jubair, tabi'in yang mulia, bagaimana beliau berkata, "Al-murji'atu yahudu al-qiblah." Mereka itu Yahudinya kiblat yang menisbatkan kepada Islam. "Fama min aduwin illa dhaharuhu." Tidak ada satu musuh pun kecuali pasti mereka tolong. Sama-sama memerangi ahlul iman dan ahlul tauhid. Wala fasiq illa halafuhu. Tidak pula seorang fasik pasti mereka dukung. Wala zalim illa a'anuh. Tidak pula seorang zalim kecuali pasti mereka bantu, mereka tolong. Wala da'in lil khairi illa harabuh. Tidak pula ada seorang da'i kepada kebaikan kecuali pasti mereka perangi. Disebutkan oleh Ibnu Battah. Bahkan diitlaqkan oleh para ulama, mereka mensifati karakteristik diantaranya ciri Murji'ah itu adalah mereka yang selalu membebek kepada penguasa secara mutlak, menggaungkan as-sam'u wa ta'ah secara mutlak, walaupun dalam perkara maksiat dan penyelisihan terhadap syariat. Padahal bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada al-khaliq. Tapi bukan maknanya kemudian keluar melakukan pemberontakan, tidak. Naam. Selama pemerintah tersebut mukmin, muslim, punya aslul iman,
Sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Tapi Murji'ah tidak. Murji'ah menggaungkan sam'u wa ta'ah ini konsepnya mutlak. Bahkan perkara-perkara mungkar itu mereka hiasi dengan mereka cari-carikan pembenaran padanya. Mereka redupkan gaung pengingkaran terhadap kemungkaran yang ada. Makanya dijelaskan oleh para ulama salaf, termasuk ciri khas dari Murji'ah itu, yaitu mereka membebek kepada sultan, pemerintah, dalam perkara-perkara yang mereka perintahkan secara mutlak, meskipun itu maksiat, menyelisih syariat, mencari-carikan pembenaran. Disebutkan oleh Yahya bin Ma'in, Imam Al-Jarh wa Ta'dil, beliau mengomentari seorang perawi yang bernama Yunus ibn Bukair. Bisa dilihat di dalam kitab biografi Al-Jarh wa Ta'dil, Kutubur Rijal. Beliau berkata, mengomentari tentang Yunus bin Bukair, dikatakan thiqah. Dia adalah seorang yang thiqah. Illa annahu murji'. Hanya saja dia seorang murji'. Yatba'us sultan. Nah, membebek kepada sultan. Maka Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, dalam Majmu' Al-Fatawa jilid yang ke-28, halaman 508, kitabnya ada di bawah. Beliau mengatakan al-murji'atu wa amsaluhum mimma yasluku maslaka ta'ati al-umara mutlaqan wa im lam yakunu abrara. Murji'ah itu dan yang semisal mereka, semodel mereka adalah orang-orang yang menempuh metode ketaatan kepada para pemerintah secara mutlak, meskipun dalam perkara-perkara yang itu mereka itu tidak baik padanya. Naam, menghias-hiasi kemungkaran yang ada. Disebutkan dalam Tarikh Ibnu Asakir, dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dari Nadhr bin Shumail. Beliau berkata, dakhaltu 'alal Ma'mun. Al-Ma'mun termasuk khalifah dari Daulah Abbasiyah. Aku masuk menemui Al-Ma'mun, khalifah. Faqala, "Kaifa asbahta ya Nadhr?" Al-Ma'mun khalifah mengatakan, "Bagaimana kabarmu pagi harimu wahai Nadhr?" Qultu bi khairin ya Amiral Mu'minin. Katanya Nadhr berkata, "Bi khair ya Amiral Mu'minin." Faqala, maka Al-Ma'mun khalifah tadi bertanya, "Mal irja?" Irja itu apa? Faqultu, "Dinun yuwafiqul muluk, yusibuna bihi min dunyahum wa yanqusuna bihi min dinihim." Irja itu adalah agama atau ajaran yang senantiasa mencocoki hawa nafsunya para raja. Yusibuna bihi min dunyahum. Mereka mendapat manfaat dari sisi dunia. Para raja itu memberikan manfaat dari sisi dunia kepada mereka, tapi mengurangi kadar agama yang ada pada mereka. Faqala sadaq, maka Al-Ma'mun mengatakan sadaq. Nah, benar kamu. Karena Al-Ma'mun sendiri ya mendapati banyak orang yang mencari-cari muka. Nah, mencari muka, cari wasilah-wasilah. Al-Ma'mun kan orang paham dengan syariat. Gitu. Al-Ma'mun setiap meminta fatwa pada perkara-perkara yang itu lunak, selalu dicari-carikan fatwa tentang bolehnya misalkan. Dia tahu, oh, nah, ketika Nadhr mendefinisikan irja dengan demikian, dikatakan shadaqta. Ini propaganda yang ada salah satu dari ciri khas Murji'ah kontemporer. Makanya mereka semangat sekali menggaungkan permasalahan asam wa ta'ah, tapi lemah dari sisi menyuarakan permasalahan daruratnya, menjadikan hukum Allah sebagai hukum utama. Nah, mereka tidak menyinggung ranah ini. Kalau mereka jujur dalam menyuarakan tauhid secara utuh, secara jujur, secara totalitas, konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah itu adalah menjadikan hukum Allah sebagai landasan hukum. Tapi mereka tidak mau untuk berkutat di ranah dan wilayah semacam itu. Yang mereka gaungkan selalu masalah radikalisme. Naam, kita anti radikalisme. Naam, kita tidak sesuai dengan madhab al-khawarij, al-batil. Tapi bukanlah maknanya kemudian memberikan kesan bahwasanya hukum selain hukum Allah itulah yang benar atau boleh atau tidak masalah atau tidak mengapa atau bukan suatu kemungkaran yang besar. Nah, resikonya itu mencederai tauhid uluhiyah. Kurang dalam menyuarakan yang demikian, resikonya itu mencederai tauhid uluhiyah. Sementara permasalahan yang sebaliknya, resikonya adalah terjatuh dalam pemikiran al-khawarij. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah? Yang lebih parah Murji'ah. Nah, karena permasalahannya permasalahan uluhiyah, tauhid al-uluhiyah.
Makanya mereka sensitif dalam permasalahan ini. Entah apakah di sana ada elit global juga yang bermain dalam perkara ini sehingga menggaungkan permasalahan ini. Wallahu taala a'lam. Intinya mereka, ciri khas mereka itu mengisyaratkan kepada orang-orang yang berpijak dengan permasalahan keimanan, mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya itu sebagai takfiriyun. Atau jika berkutat dengan permasalahan asam wa ta'ah, na'am, sebagai khawarij, walaupun itu dalam perkara yang mungkar atau perkara yang maksiat. Wa hadza qad yakunu li jahlihim bi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Yang demikian itu disebabkan karena kejahilan mereka dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, allati hiya wasatun baina madhhabil khawarij alladziina yukaffiruna bil kaba'ir allati hiya dunal kufri. Manhaj ahli sunnati wal jamaah itu pertengahan, yang dia berada di antara madhabnya al-khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar yang masih di bawah kekufuran. Wa huwa madhhabun batil, dan itu madhab batil tidak diragukan. Wa baina madhhabil murji'atil ladziina yaquluna la yadurru ma'al imani ma'siyatun wa in kana kabirah. Dan madhab ahli sunnah berada di antara murji'ah pula yang menyatakan tidak memudaratkan bersama dengan iman itu kemaksiatan meskipun itu besar, bahkan meskipun itu membatalkan keimanan, yang sifatnya adalah kufrun amali, karena mereka membatasi kekufuran hanya pada i'tiqad. Fa ahlus sunnati wal jamaah yaqulun inna murtakibal kabirati allati hiya dunal kufri la yakfuru kama taquluhul khawariju. Pendapatnya ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar yang masih di bawah kekufuran itu tidaklah kafir, sebagaimana yang dipropagandakan oleh al-khawarij. Selama dia tidak menghalalkannya, tidak kafir. Wala yakunu mu'minan kamilal iman kama taquluhul murji'ah, tapi juga tidak dikatakan dia seorang mukmin yang sempurna imannya. Nah, kamalul iman al-wajib, sebagaimana dipropagandakan oleh murji'ah. Bal huwa 'inda ahli sunnati mu'minun naqisul iman. Bahkan orang yang seperti itu, yang melakukan dosa-dosa besar yang masih di bawah kekufuran, di sisi ahli sunnah wal jamaah dia mukmin, hanya saja imannya itu kurang, naqis, seukuran dengan kadar kemaksiatan dia. Wa huwa tahtal masyiah, dan dia di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jika dia mati di atas dosa besar tersebut dan belum bertaubat darinya, dia punya aslul tauhid dan aslul iman, na'am, ya urusannya di bawah kehendak Allah. Insyaallah ghafaralah wa insya'a 'adzabahu biqadri dzunubih. Na'am, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah ampuni, kalau tidak ya Allah adab dengan kadar dosanya. Kama qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jelas manhajnya ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan ini menyelisih al-khawarij dan Mu'tazilah. Selesai dari muqaddimah. Naqdu kitab Hazimatul Fikri Takfiri. Sekarang kritikan terhadap kitab Hazimatul Fikri Takfiri. Berkata Syekh, wa qad wasala ilayya kitabun bi'unwani Hazimatul Fikri Takfiri, ta'lif Khalid Al-Ambari. Telah sampai kepadaku kitab dengan judul Hazimatul Fikri At-Takfiri, kemunduran pemikiran takfiri, karya Khalid Al-Ambari. Qala fihi, dia berkata pada risalah tersebut, famazalal fikru takfiriyu yumdi biquwwatin fi awsati syababil ummah mundu an ikhtalaqathu al-khawarijul haruriyah. Dia katakan, masih saja pemikiran takfiri beredar luas dan tertanam dengan kuat di tengah-tengah para pemuda umat ini sejak dicetuskan oleh al-khawarij al-haruriyah, Khawarij generasi pertama. Begitu dia membuat ta'mim, kesan umum, seakan-akan gaung takfiri ini adalah identik dengan Khawarij al-Haruriyah. Karena yang ingin dia bahas permasalahan takfir ini, takfirnya ahli sunnati wal jamaah. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari wa aqulu, dibantah sama Syekh, at-takfiru lil murtaddin laisa min tasyri'il khawarij wala ghairihim. Takfir kepada orang-orang yang murtad ini bukan ajaran syariatnya khawarij ataupun yang selainnya. Walaysa huwa fikran kama taqulu, dan dia juga bukanlah pemikiran sebagaimana yang kamu
Katakan, wa innama huwa hukmun syar'i. Takfir itu hukum syar'. Allah mengkafirkan, Rasulnya mengkafirkan orang-orang yang kafir. Hakama bihillahu wa rasuluhu ala man yastahiquhu. Allah menetapkan hukum tersebut dan Rasulnya menetapkan hukum tersebut kepada siapa yang memang layak berhak untuk dikafirkan. Atas dasar apa sebabnya? Birtika binaqidin min nawaqidil islami al-qawliyati awil i'tiqadiyati awil fi'liyah. Yaitu dengan sebab terjatuhnya dalam pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, baik itu pembatal yang sifatnya ucapan, i'tiqad, keyakinan, atau perbuatan. Wallati bayyanaha al-ulama'u fi babi ahkamil murtad. Dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, para fuqaha di kitab-kitab fikih dalam bab hukum seorang yang murtad. Wa ya ma'khudatun min kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan takfir itu diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu qad hakama bil kufri ala unasin ba'da imanihim. Bagaimana di dalam dalil-dalil yang ada, Allah menetapkan hukum memvonis kekafiran kepada orang-orang setelah mereka beriman. Artinya, berarti sebuah keimanan itu bisa gugur. Jelas. Kan mereka menyatakan khalas, kalau sudah beriman, sudah dia akan tetap selamat dari aslul imannya selama tidak diyakini atau selama tidak meyakini dalam hatinya kekufuran. Dibantah, Allah menetapkan hukum kekafiran kepada orang-orang setelah mereka beriman. Apa sebabnya? Birtika bihim naqidan min nawaqidil Islam, min nawaqidil iman. Karena mereka terjatuh dalam pembatal dari pembatal-pembatal keimanan. Di antaranya qala ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan beralasan berkata, kami hanya sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah dan ayatnya dan rasulnya kalian beristihza, berolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan meminta uzur, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. In na'fu an ta'ifati minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Surat Taubah. Wa qala ta'ala wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kufur, mereka jadi kafir setelah mereka Islam. Syahid yang mau dibawakan oleh Syekh di sini, lihat bagaimana seseorang itu bisa keluar dari keislaman setelah dia berada di atas Islam, dan bisa keluar dari keimanan setelah berada di atas iman dengan ucapan kekufuran. Wa qala alaihi salatu wassalam, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Antara hamba dan kekufuran itu meninggalkan salat. Wa qala faman tarakaha faqad kafar. Dan dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Wa akhbara ta'ala anna ta'allum as-sihri kufrun. Allah juga mengkabarkan bahwa mempelajari sihir itu kufur. Faqala 'anil malakaini alladziina yu'allimani as-sihra wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Naam. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an mengkisahkan bahwasanya mempelajari sihir itu kekufuran. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Perhatikan bagaimana seseorang itu bisa berpindah dari iman kepada kekufuran. Wa farqun, beda baina man kafarahu Allahu wa rasuluhu wa kafarahu ahlus sunnati wal jamaah ittiba'an li kitabillahi wa sunnati rasulih wa baina man kaffarathul khawarij wal mu'tazilatu wa man tabi'ahum bighairi haqq. Bedakan antara perkara yang Allah dan Rasulnya itu telah menghukumi atas kekafirannya, dan juga perkara-perkara yang ahlus sunnati wal jamaah itu menghukumi pula atas dasar ittiba'. Karena takfir hukum Allah, hukum syariat. Ahlus sunnati wal jamaah ketika menetapkan, mempraktekkan takfir hanya berdasarkan ittiba' terhadap kitab dan sunnah. Bedakan dengan sepak terjang al-khawarij dan al-mu'tazilah yang mengkafirkan tanpa hak. Wa hadha at-takfiru alladhi huwa bighairi haqq huwa alladhi yusabbibul qalaqil wal balaya min al-iqtiyalat wat tafjirat. Tindakan takfir yang serampangan yang tanpa hak inilah yang menyebabkan kekacauan dan musibah berupa pembunuhan dan pengeboman.
Amma takfirul ladzi yubna ala hukmin syar'i fala yatarattabu alaihi illa al-khairu wa nusratul haqqi ala madari zaman. Adapun vonis takfir, adapun permasalahan takfir yang dilandasi atas hukum syar'i, maka tidak akan terkonsekuensikan padanya kecuali kebaikan dan bentuk upaya memperjuangkan al-haq sepanjang perjalanan masa. Sejarah telah mencatat wa biladuna bihamdillahi ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah fi qadiyati takfir, dan negeri kita ini yaitu kerajaan Saudi Arabia walhamdulillah di atas madhab ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan takfir, walaysat ala madhabil khawarij, dan bukan di atas madhabnya al khawarij dalam takfir serampangan, dalam takfir kepada pelaku dosa besar. Isyarat ini menunjukkan di sana ada gaung yang dihembuskan bahwasanya ulama madrasahnya A'immatud Da'wah, madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini takfiriyun dan hanya melahirkan takfiriyun dan khawarij. Ini propaganda kencang sekali dihembuskan. Nah, bagi siapa yang melihat kondisi di medan dakwah dipropagandakan oleh ini Murji'ah dalam karya-karya mereka. Jadi orang tuh dibuat skeptis, takut momoknya itu besar sekali. Dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Qala al-Ambari, kemudian al-Ambari berkata dalam risalahnya, setelah Syekh menyebutkan bahwasanya bedakan permasalahan takfir syar'i dengan takfirnya khawarij. Jangan kamu samakan. Takfir itu permasalahan syar'i. Ironisnya mereka bermudah-mudahan dalam mengeluarkan seseorang dari lingkup sunnah kepada lingkup bid'ah. Naam. Tapi tidak ada istilah dari mereka tabdi'i. Takfiriyun, mereka hembuskan gaung takfiriyun, tapi permasalahan tabdi'iyun enggak pernah kita dengar. Mudah sekali mereka mengeluarkan seseorang dari ahli sunnati wal jamaah karena menyelisihi mereka. Tapi mereka mempertahankan orang-orang yang gugur aslul iman dan aslul tauhid padanya. Tidak cukup di situ, mereka memerangi ahli sunnati wal jamaah yang menetapkan syariat takfir sesuai dengan koridor syariat sebagai takfiriyun, sebagai khawarij. Pemutar balikan fakta, playing victim. Fal wajib fil kufril bawah, katanya Al-Ambari, fal wajib fil kufril bawah wa huwa al-kufru al-mujma' alaihi takfir wa tawaqquf anhu irja'un khatir. Ada fenomena di sana yang dihembuskan, digaungkan oleh Murji'ah kontemporer ini. Permasalahan takfir itu harus disepakati oleh semua ulama. Jadi kalau ada individu melakukan kekufuran, harus disepakati oleh seluruh ijma' ulama. Kalau 99% menghukumi bahwasanya berdasarkan dalil fulan ini kafir, ada 1% yang berpendapat tidak kafir, maka tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena mereka mengadakan kebid'ahan ini, yaitu dalam permasalahan takfir harus tetap padanya ijma'. Nah, dalam artian semua harus berpendapat dengan pendapat yang sama. Aqulu, katanya Syekh, al-kufrul bawah huwa kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma alaihi burhanun minal kitabi was sunnah wal ijma'. Kufrun bawah, kekafiran yang gamblang itu tolak ukurnya yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tolak ukurnya? Yaitu terdapat padanya burhan, landasan nas yang muhkam, yang wadih dari Alkitab was sunnah wal ijma'. Ijma' bahwasanya itu kufur. Naam. Man sabballah atau man sabba rasulahu hada kufur. Burhan, bukan perkara yang samar atau perkara yang didasarkan atas sebuah syubhat takwil. Naam. Tapi dia datang dari syariat ini dengan konsep yang gamblang. Larangan berdoa kepada selain Allah itu jelas muhkam, tekstualnya itu jelas di dalam Al-Quran, sekian ayat naam menjelaskan tentang larangan berdoa kepada selain Allah. Burhan. Inilah konsep kufrun bawah. Bukan sebagaimana yang digaungkan oleh Al-Ambari. Kufrun bawah itu definisinya harus perkara yang disepakati oleh seluruh ulama. Naam. Ya'ti bihi ba'dal istidlali bil kitabi was sunnah. Jadi kufrun bawah itu datangnya setelah pendalilan dari Alkitab was sunnah, berdasarkan Alkitab was sunnah. Naam, idza kana ad-dalilu muhtamalan fa hadha
la yujzamu bi ahadil ihtimalati min ghairi murajjihin. Memang kalau permasalahan dalilnya itu terkandung padanya muhtamal kemungkinan, maka tidak bisa dipastikan dengan salah satu kemungkinan yang ada tanpa adanya tarjih. Misalkan suatu dalil sifatnya dia dhahir, terkandung padanya dua kemungkinan, maknanya bisa kufur, bisa tidak kufur. Tidak boleh memilih salah satunya, menetapkan menjazm bahwasanya maknanya pasti kufur, tidak boleh juga untuk menjazm bahwasanya maknanya itu tidak kufur tanpa adanya murajjih. Dilihat qarinah yang ada, tarjih yang ada lebih kuat ke arah mana. Begitu. Amma idza kana ad-dalilu nassan fa hadha huwal burhanu alladzi la yu'dalu 'anil qawli bimujibih. Tapi kalau dalil itu sifatnya nas. Nas itu ma la yahtamil ma'nan akhar, tidak terkandung padanya kemungkinan makna yang lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jelas nas. Tidak bisa dikatakan kalau syiriknya kepada wali maka boleh. Tidak. Nas tidak terkandung padanya kemungkinan. Amma idza kana ad-dalilu nassan fa hadha huwal burhanul ladzi la yu'dalu 'anil qawli bimujibih. Tapi kalau sifatnya burhannya itu nas, maka tidak boleh dipalingkan kepada pendapat yang menyelisih konsekuensi yang ada dari nas. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Indakum fihi burhan." Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa an tarau kufran bawahan." Kecuali kamu mendapati menyaksikan kekufuran yang gamblang, "Indakum fihi burhan." Kamu memiliki dasar bukti yang valid, yang pasti secara nas atas kasus tersebut. Wal ulama al-mu'tabarun mujmi'una ala takfiri man kafarahu Allah wa rasuluh. Dan para ulama al-mu'tabarun, na'am, yang benar-benar ulama dalam hal ini, mereka semuanya bersepakat atas vonis takfir kepada siapa saja yang Allah dan Rasulnya memvonisnya dengan kekafiran. Wala yaquluna bi khilafi dzalik. Mereka tidak berpendapat dengan yang selain daripada itu. Wala ibrah biman khalafahum. Tidak teranggap orang-orang yang menyelisihi na'am mereka, sebagaimana misalkan mempersyaratkan adanya i'tiqad. Tsumma jaa'a fil kitabil madhkur fi hasyiyati na'am safhah 27. Kemudian datang dalam kitab karya Khalid Al-Ambari dalam catatan kakinya di halaman ke-27, at-tabdilu fil hukmi fi istilahil ulama. Lihat bagaimana dia mempropagandakan permasalahan hukum dengan selain hukum Allah. Kan para ulama jumhur ahli sunnah sepakat bahwasanya tabdilus syar' dengan undang-undang ini bil ijma' kufur amali yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Antum kalau merujuk ke fatwa-fatwa ulama, lihat tekstual redaksi yang ada. Ketika bahasannya tabdil, istibdal, syariat secara total dengan undang-undang buatan manusia, semuanya sepakat. Bahkan Syekh Al-Utsaimin ma'ruf sikap tegasnya dalam permasalahan ini. Naam, kira-kira kalau Syekh Al-Utsaimin tahu dampak yang ditimbulkan dari propaganda mereka, apakah beliau akan melakukan pembelaan terhadap madrasah irja tersebut? Saya tidak. Bahkan kita melihat ke madhabnya atau manhajnya, tariqahnya Syekh Al-Utsaimin, jelas beliau tidak seperti Murji'ah dalam hal menetapkan kufur itu hanya pada i'tiqad. Naam. Lihat bagaimana Khalid Al-Ambari mempropagandakan yang demikian. At-tabdilu fil hukmi fi istilahil ulama huwal hukmu bi ghairi ma anzalallah ala annahu min indillah. Lihat bagaimana dia memaksakan pemahaman. Kan dia tahu fatwa para ulama semuanya sepakat ahli sunnah wal jamaah. Tabdil, mengganti syariat seluruh hukum dengan undang-undang, ini bukan sekedar berhukum dengan selain hukum Allah pada sebagian kecil perkara karena hawa nafsu. Bukan ini masalahnya, bedakan. Masalah yang dibahas oleh para ulama yang itu ijma' akan kufurnya, yaitu masalah tabdil, mengganti hukum Allah secara total dengan undang-undang. Dia katakan, tabdil fil hukmi fi istilahil ulama huwa al-hukmu bi ghairi ma anzalallah ala annahu min indillah. Yang dimaksudkan tabdil yang kufur itu di sisi para ulama yang diistilahkan oleh mereka yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian diyakini bahwa itu datangnya dari Allah. Ya, apa itu konsepnya? Kaman hakama bil qawanin al-faransiyah
wa qala hiya min indillah aw min syir'atillah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu undang-undang itu datangnya dari wahyu dari Allah, baru dia katakan kufur. Undang-undang Inggris, undang-undang Prancis itu kalau diyakini bahwa itu datang dari Allah, itulah yang dimaksudkan dengan tabdil, yang konsekuensinya kufur. Jelas. Wala yakhfa katanya dia. Wala yakhfa anna al-hukama bighairi ma anzalallah al-yawma la yaz'umuna dzalik. Tidak tersembunyikan lagi bahwa pemerintah-pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah di masa ini tidak ada satupun yang meyakini dengan konsep seperti itu. Jelas. Kira-kira ada nggak yang meyakini ini dari Allah? Tidak ada. Berarti karena tidak ada, maknanya apa? Ini bukan tabdil. Yang ada di lapangan kenyataan fakta yang ada itu bukan tabdil yang dibahas oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai kekufuran. Jelas. Bal hum yusarrihuna anna hadhil qawanina mahdu nataji uqulil basyaril qasirah. Bahkan para pemerintah itu, para penguasa yang berhukum menjadikan hukum selain hukum Allah sebagai undang-undang dasar, sebagai ideologi dasar. Untuk rakyat berpijak dengannya, secara terang-terangan mereka yang mengakui bahwa undang-undang itu murni hasil pemikiran manusia yang terbatas. Wa tabdilu bihadzal ma'na alladhi yadhhabu ilaihi ahlul ghulu kufrun bi ijma'il muslimin. Dan bentuk tabdil, mengganti syariat yang konsepnya seperti ini, yaitu meyakini bahwa syariat buatan manusia itu adalah dari Allah. Wa tabdilu bihadzal ma'na alladhi yadhhabu ilaihi ahlul ghulu kufrun bi ijma'il muslimin. Dan bentuk tabdil, mengganti syariat dalam konsep makna yang seperti ini, inilah kekufuran berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kada qala, begitu dia mengatakan, mendefinisikannya. Naqulu, katanya Syekh, hada tabdilul ladzi dzakarta annahu kufrun bi ijma'il muslimin huwa tabdilun ghairu mawjud. Konsep tabdil yang kamu sebutkan itu, bahwasanya itu ijma' akan kufurnya, ini bentuk tabdil yang enggak ada hakikatnya. Wa inna ma huwa iftiradiyun min indika. Cuman itu hanya akal-akalan kamu saja. La yaqulu bihi ahadun minal hukamil yauma wala qablal yaum. Tidak ada satupun dari pemerintah di masa ini maupun di masa yang lalu yang meyakini seperti itu. Wa inna ma hunaka istibdalun huwa ikhtiyaru ja'lil qawanin al-wad'iyyati badilatan 'ani syari'atil islamiyah. Akan tetapi yang dimaksud dengan istibdal, mengganti syariat itu, yang dibahas oleh para ulama akan kufurnya, yaitu memilih menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai pengganti dari syariat Islam. Jadi landasan dasar hukumnya itu harusnya syariat, diganti secara total menyeluruh dengan konsep undang-undang yang diletakkan oleh manusia tadi, yang memang pasti diadopsi dari barat. Tergantung siapa yang menjajah, tinggal diteruskan, direvisi, diedit sedikit, disesuaikan dengan yang ada. Tabdilu syara' wa ilgha'ul mahakim asy-syar'iyyah, dan tindakan membatalkan mahkamah-mahkamah syar'iyyah, mahkamah yang menghukumi dengan hukum syariat. Wa hadza kufrun aidha, dan itu tindakan kekufuran, dan itu juga tindakan kekufuran. Kufrun amali, mengeluarkan pelakunya dari agama. Li'annahu yazihu tahkim syariah al-islamiyah wa yunhiha nihaiyya. Karena tindakan yang seperti itu benar-benar menggugurkan, menghilangkan berhukum dengan syariat Islam secara total menyeluruh. Wa yuhilu mahallahal qawanin al-wad'iyyah, dan menempatkan sebagai gantinya secara utuh undang-undang buatan manusia. Famada yabqa lil Islam, terus apa yang tersisa untuk Islam? Wa ma fa'ala dzalika illa li'annahu ya'taniquha wa yaraha ahsana minasyari'ah. Mereka tidaklah melakukan itu kecuali pasti atas dasar karena mereka qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan yang demikian itu, dan mereka memandang ini lebih baik dibandingkan syariat. Begitu.
lebih bisa berbatil-batil tetapi tetap satu jua, lebih bisa menjamakkan, karena syariat ini tidak menjamak keberagaman. Begitu kan menurut mereka. Wa hadza lam tadhkurhu, dan konsep yang demikian itu yang telah gamblang dijelaskan oleh para ulama dan fakta yang ada di lapangan, kenapa tidak kamu sebutkan? Walam tubayyin hukmahu, dan kenapa tidak kamu jelaskan hukumnya? Bentuk permasalahan ini kenapa tidak kamu bahas, malah dikaburkan, disamarkan. Ma'annahu faslun lid-dini 'anid daulah. Padahal itu konsep sekular tulen, memisahkan agama dari negara. Fakanal hukmu qasiran 'indaka 'ala tabdili faqat. Upaya manipulasi kamu dalam memperjuangkan propaganda Murji'ah itu kamu batasi di atas bentuk tabdil. Adapun konsep istibdal tidak dibahas. Haitsu dzakarta annahu mujma'un 'ala kufri man yarahu. Dari sisi kamu sebutkan bahwasanya ijma', semuanya bersepakat atas kafirnya orang yang memandang konsep tabdil itu tadi. Apa tahu enggak konsep tabdil? Ya, mengganti dalam bentuk apa? Dengan meyakini bahwasanya undang-undang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tabdil yang kamu bentuk, yang kamu konsep gambarkan. Wa kana qasimuhu wa huwal istibdal fihi khilaf hasba ma dzakart. Tapi al-istibdal sebagaimana yang kamu samarkan itu seakan-akan padanya khilaf. Wa hada ihamun yajibu bayanuhu. Ini bentuk iham, pengkamuflasan terhadap sebuah permasalahan. Kamu samarkan. Naam. Sementara itu wajib bayanuhu. Jadi ada tabdil, ada istibdal. Yang dibahas oleh Khalid Al-Ambari yang itu ijma' akan kufurnya yaitu at-tabdil. Apa tabdil itu? Mengganti syariat secara total dengan undang-undang, kemudian diyakini bahwa inilah yang datang dari Allah. Nah, kalau istibdal yang tidak dibahas oleh Khalid Al-Ambari dan itu yang terjadi di lapangan, adapun bentuk tabdil itu kan ghairu mawjud asasan fil waqi'. Tapi yang ada yang jadi bahasan ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah itu al-istibdal, yang konsepnya itu menghapus syariat secara total dan menggantikannya dengan undang-undang buatan manusia. Yang demikian kamu tidak sebutkan, atau kamu sebutkan padanya terdapat khilaf. Tidak ada khilaf padanya. Khilaf indal Murji'ah. Kenapa? Karena Murji'ah membatasi itu hanya sebagai kufur amali, bukan i'tiqadi. Nah, padahal di sisi ahli sunnah, ya, kalau i'tiqadi mau dia tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah saja. Naam, artinya dia tidak berhukum kecuali hanya dengan hukum Allah. Tapi kalau dia yakini bolehnya, apa hukumnya? Kafir, istihlal i'tiqadi, istihlal qalbi, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah meskipun tidak dia lakukan. Nah, kalau yang demikian ya masalahnya berkaitan dengan i'tiqad, ya orang yang tidak melakukannya saja kafir, apalagi yang melakukannya. Tidak ada khilaf dalam yang demikian kalau permasalahannya i'tiqad. Murji'ah akan membatasi seluruhnya secara mutlak itu la kufra illa bi'tiqad. Makanya mereka menyatakan istibdal itu tidak menggugurkan iman. Siapa yang berbicara tentang bahasan istibdal, maka serta-merta akan langsung dilabeli sebagai takfiri atau khawarij. Thumma qala al-Ambari fi raddihi ala khasmihi annahu yadda'i al-ijma' ala takfiri jami'i man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah bi juhudin aw ghairu juhud. Kemudian Al-Ambari dalam tulisannya tersebut menyebutkan, membantah lawannya ini, sosok yang mau dia bantah di dalam risalah tersebut, bahwasanya lawannya itu mendakwakan ijma' atas kafirnya seluruh yang tidak berhukum na'am dengan hukum Allah, baik itu secara juhud atau tidak. Seakan-akan dikesankan bahwasanya madhab ahli sunnati wal jamaah na'am itu memutlakkan permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah dengan kekafiran. Padahal ulama ahli sunnati wal jamaah mengecualikan konsep berhukum dengan selain hukum Allah pada sebagian kecil permasalahan yang kemudian seseorang itu berhukum dengan selain hukum Allah padanya bukan atas dasar
keyakinan akan bolehnya sebagian kecil permasalahan. Yang demikian dikatakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah kufrun duna kufrin. Tapi dikesankan oleh Khalid Al-Ambari bahwasanya ahli sunnati wal jamaah itu memutlakkan bahwasanya semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, apapun itu keadaannya, maka dia kafir. Kesimpulannya, berarti madhab ahli sunnati wal jamaah itu sama dengan madhab al-khawarij. Bagaimana paradigma ini digiring, sehingga orang momok sekali, takut. Wa aqulu, katanya Syekh Shalih Al-Fauzan, kufru man hakama bi ghairi ma anzalallah la yaqtasiru 'alal juhud. Hukum atas kufurnya, kafirnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tidak terbatas pada juhud, pengingkaran saja. Bal yatanawalu al-istibdalat tam. Bahkan masuk padanya tindakan istibdalut tam. Maka dia adalah kufrun amali dan mengeluarkan pelakunya dari Islam karena dia melakukan menggantinya secara total. Wa kada man istahalla hadzal amala fi ba'dil ahkam walau lam yajhad. Begitu pula orang yang menghalalkan amalan tersebut, membolehkan bahwa saya boleh istibdal, itu boleh. Naam, atau enggak usah istibdal lah. Berhukum dengan sebagian kecil permasalahan dengan selain hukum Allah, naam, yang itu permasalahan berkaitan dengan syariat, boleh, walaupun dia tidak melakukannya, tetap, karena dia istihlal qalbi. Hukumnya apa? Kufur. Atau orang berkata, inna hukma ghairillahi ahsanu min hukmillah. Atau ada orang yang mengatakan hukum selain hukum Allah ini lebih baik dari hukum Allah. Mau dia yakini, mau tidak dia yakini, mau dia amalkan, mau tidak dia amalkan, ucapan ini ucapan kufur bil ijma', mengeluarkan pelakunya dari Islam. Au qala yastawil amran, atau dia mengatakan sama, mau berhukum dengan hukum selain Allah boleh, mau berhukum dengan hukum Allah juga boleh. Kama nassa ala dzalika ahlul ilmi, sebagaimana para ulama telah merinci permasalahan tersebut. Hatta walau qala hukmullahi ahsan, bahkan meskipun orang itu mengatakan hukum Allah itu lebih baik, walakin yajuzul hukmu bi ghairihi, tapi boleh untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Fahada yakfuru ma'annahu lam yajhad hukmallahi wa kufruhu bil ijma'. Perhatikan dalam konsep, dalam kasus yang paling rendah, yang paling mending, ketika orang mengatakan hukum Allah itu jelas lebih baik, tapi boleh untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Dan saya tidak mau mengamalkan kecuali hanya hukum Allah. Nah, berarti kan dia tidak mengamalkan berhukum dengan selain hukum Allah. Tapi bersamaan dengan itu dia kufur bil ijma' di sisi ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena dia istihlal perkara yang diharamkan oleh Allah. Tsumma dzakara al-katib fi akhir kitabih hadza anna hunaka fatwa li samahati Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah yukaffiru fiha man hakama bi ghairi ma anzalallah mutlaqan wa la yufassil fiha wa yastadillu biha. Perhatikan kemana dia mengarah Khalid Al-Ambari, menyinggung fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh dalam risalah Tahkimul Qawanim. Dia bentuk opini sehingga mengerucutkan menjauhkan umat itu dari ulama ahli sunnati wal jamaah. Bahwa ulama ahli sunnati wal jamaah ini terpapar pemahaman khawarij. Allah, dan anak dengar sendiri dari salah seorang syekh. Anak tanya permasalahan ini, dikatakan seperti itu. Al-lajna fihim khawarij. Subhanallah. Naam, langsung ilfilana. Ya, mereka termasuk yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah. Allahul musta'an. Lihat bagaimana Khalid Al-Ambari menggiring. Anna hunaka fatwa li samahati Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah yukaffiru fiha man hakama bi ghairi ma anzalallah mutlaqan wa la yufassil fiha. Di sana ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak tanpa diperinci. Makanya antum dapati mereka menggaungkan fatwa Syekh bin Baz, di mana Syekh bin Baz ditanya sebuah ibarah tentang permasalahan ini, bahwasanya di sana ada yang tidak merinci permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah. Salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Maka Syekh bin Baz mengatakan khata', salah. Nah, kemudian redaksinya dihiasi oleh mereka sedemikian rupa bahwasanya Syekh
Abdul Aziz bin Baz dalam permasalahan istibdal itu di atas manhajnya mereka Al-Murji'ah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya Syekh bin Baz mengatakan salah fatwanya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Padahal Syekh Muhammad bin Ibrahim merinci permasalahan tersebut. Al-istibdal itu idza kana ghaliban, mendominasi sifatnya. Nah, apalagi yang secara menyeluruh, dan ini ijma'. Wa yastadillu biha ashabu at-takfir ala anna syaikha la yufarriqu baina man hakama bighairi syar'illahi mustahilan wa man laisa kadzalik. Kemudian dibuatlah sebuah opini kesimpulan, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini melahirkan bibit-bibit khawarij yang mereka mengkafirkan semua orang, semua pemerintahan yang berhukum dengan selain hukum Allah. Sama saja, lihat, mustahilan menghalalkan ataupun tidak menghalalkan. Lihat bagaimana mereka menggiring opini bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah selama tidak didasari i'tiqad, maka dia tidak kafir. Tanpa dilihat di sana ada kufrun amali. Kapan konsepnya? Kalau istibdal tam. Naam. Sementara bahasan para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam konsep pengecualian berhukum dengan selain hukum Allah pada permasalahan juz'iyat, sebagian kecil permasalahan. Karena hawa nafsu. Dengan tetap meyakini hukum Allah itu wajib. Terus digaungkan pula oleh Khalid Al-Ambari Al-Murji' wa anna Syekh Ibn Baz su'ila anha. Bahwasanya Syekh Ibn Baz telah ditanya tentangnya, faqala Muhammad bin Ibrahim laisa bima'sum, huwa alim minal ulama. Benar. Muhammad bin Ibrahim, gurunya sendiri padahal, orang yang paling beliau cintai. Nah, Muhammad bin Ibrahim laisa bima'sum. Dia bukanlah orang yang ma'sum, dia alim dari ulama. Padahal redaksinya dipelintir. Redaksinya ini tadi. Anna syekh la yufarriq baina man hakama bi ghairi syar'illahi mustahilan wa man laisa kadzalik. Naam. Jadi kesannya redaksinya itu seakan-akan Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak merincinya. Walam yadhkur al-Ambari nassafat wa samahati Syekh Muhammad bin Ibrahim allati asyara ilaiha. Lihat kecurangan dari mereka. Nah, mereka memang tujuannya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Redaksi fatwa dari Syekh samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim yang diisyaratkan oleh Al-Ambari tidak disebutkan. Ya, apa sih redaksinya yang ditanyakan ke Syekh bin Baz itu? Wa hal quri'a nassuha ala Syekh Ibn Baz aula. Apakah redaksinya itu dibacakan kepada Syekh bin Baz? Naam. Wala dzakara al-marja' alladhi fihi taghlitu Syekh Ibn Baz li syaikhihi. Khalid Al-Ambari dalam risalahnya hanya menukil qala Ibnu Baz, tapi marja' sumbernya mana? Qolanya itu di mana? Di kitab apa? Di rekaman-rekaman mana? Kaset apa judulnya? Tidak, dia hanya mengatakan qala. Kalau tinggal gitu ya sama, semua bisa qala fulan, qala fulan, qala fulan. Tapi dasar pijakannya itu apa? Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Khalid Al-Ambari tidak menyebutkan rujukan tindakan taghlitu Syekh Ibn Baz terhadap syekhnya. Khalid Al-Ambari tidak menyebutkan rujukan ketika Syekh menyalahkan gurunya yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim, di mana, di kitab apa. Wa innama naqala dzalika an majalatil Furqan. Khalid Al-Ambari hanya menulis bahwasanya itu dinukil dari majalah Al-Furqan. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan, wa majalatul Furqan lam tadhkur nassafat wa samahati Syekh Muhammad bin Ibrahim. Sementara majalatul Furqan ketika dirujuk juga tidak menyebutkan nas fatwanya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Yang dicitrakan bahwa nas fatwanya itu Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak mentafsil, merinci permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah. Walam tadhkur ay majalah tersebut. Walam tadhkur fi ayyi kutubi Syekh Ibn Baz taghlitahu li fatwa syaikhihi. Dan majalah juga tidak menyebutkan sikap Syekh bin Baz yang menyalahkan fatwa gurunya di kitab mana? Di kitab apa Syekh bin Baz bicara itu? Wala'allaha i'tamadat ala syaritin. Mungkin barangkali majalah itu berpijak kepada sebuah kaset rekaman. Wal asyritatu la takfi marja'an yu'tamadu alaihi fi naqli kalami ahli ilmi li'annaha ghairu muharrarah. Sementara sekedar rekaman kaset itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai rujukan yang mu'tamad. Dia bisa dijadikan rujukan, tapi untuk dijadikan rujukan yang mu'tamad, yang pasti sifatnya dalam menisbatkan madhabnya ahlul ilmi, na'am, tidak bisa. Kenapa? Li'anna ghairu muharrarah.
Karena beda ucapan dengan tulisan. Kalau ucapan itu tergantung apa redaksi yang disampaikan pada waktu itu, situasi dan kondisinya. Makanya beda kan, ngajar pengajaran, kitab yang ditranskrip, ditulis ulang dari rekaman dars yang sifatnya rekaman langsung, dengan orang yang sengaja menulis sebuah karya tulis. Kalau orang bicara kan los kemana-mana, dia lepas kemana-mana, kadang sapulisan atau ganti topik sepersekian detik yang hanya bisa dipahami oleh orang yang hadir di majelisnya, tergantung situasi yang ada. Nah, berbeda dengan tulisan. Kalau orang nulis, dilihat lagi ibarahnya. Nah, wa kam min kalamin fi syaritin law urida ala qailihi la taraja'a anhu. Betapa banyak ucapan yang ada dalam kaset, dalam rekaman, kalau dipaparkan kembali kepada pengucapnya, niscaya dia akan rujuk. Wallah. Nah, makanya dars anak dengarkan lagi. Betapa sering loh, kok anak bicara seperti ini, kadang salah. Naam. Begitu. Setelah dibaca lagi, oh tidak seperti ini. Naam. Jadi beda antara hasil dari rekaman yang belum direvisi, apalagi yang merevisi orang lain bukan pembicaranya langsung yang dia tahu maksudnya itu apa. Naam. Begitu. Intinya betapa banyak rekaman yang kalau dipaparkan ke pengucapnya, dia rujuk darinya. Nah, karena terkadang manusiawi berbicara dalam tekstual yang situasi dan kondisinya itu berbeda. Apakah kemudian kalau begitu rekaman-rekaman itu dinafikan semua? Ya tidak. Yang dimaukan itu tatsabbut. Naam. Bukan maknanya kemudian menafikan kalam rekaman yang ada, semua rekaman. Kita lihat ketika fatwa ulama ini bicara tentang masalah ini. Dalam sekian permasalahan sejenis, manhajnya itu seperti itu. Pandangan yang terhadap permasalahan itu seperti itu. Mau di kitabnya, mau di syarahnya. Nah, berarti ketika kita mendengar rekamannya sesuai dengan apa yang sama dengan apa yang di kitab, apa yang ada di fatwa-fatwanya, berarti rekaman itu mu'tamadah. Nah, apalagi kalau rekaman dengan fatwa yang sejenis, itu terulang-ulang. Misalkan di dars ini ditanya ini, di kesempatan ini ditanya ini. Jawabannya sama dan kurang lebih ya sama, di seputar itu juga. Yang tidak bisa dinafikan karena diketahui, oh, pandangan Syekh dalam permasalahan ini. Kok bisa? Ya karena kita melihat kepada seluruh qarinah yang ada. Fayajibu tathabbutu fi ma yunsabu ila ahli ilmi. Makanya wajib untuk dipastikan apa yang dinisbatkan kepada ahli ilmi. Hadza ba'du ma dhahara li minal mulahadhati 'ala al-kitabil madhkur. Ini sebagian apa yang tampak bagiku dari perkara-perkara yang perlu untuk diperhatikan terhadap kitab yang tersebutkan, yaitu kitab Azimatul Fikr Takfiri. Wa ala ghairihi mimman yatakallamuna wa yaktubuna fi hadhihi al-usul al-'adimati allati yajibu 'ala al-jami'i al-imsaku 'anil khawdi fiha wal istighna'u bi kutubil aqaid as-sahihati al-mawthuqati allati khalafaha lana aslafuna min ahli sunnati wal jamaah wallati tadarasaha al-muslimuna jailan ba'da jailin fi masajidihim wa madarisihim wa hasala al-ittifaqu 'alayha wal ijtima'u 'ala madmuniha walasna bihajatin ila mu'allafatin jadidatin fi hada. Naam. Dan ini apa yang tampak bagiku dari perkara-perkara yang butuh untuk dikritisi terhadap kitab yang ada tersebut dan kepada yang selainnya dari orang-orang yang berbicara dan menulis, membuat artikel-artikel dan tulisan-tulisan membahas tentang pokok asasi yang besar ini, bermasalah berkaitan dengan tauhid, iman, yang wajib bagi seluruhnya itu untuk menahan diri dari berbicara padanya. Al-khawd ini bukan berbicara membahas, belajar, tapi memperbincangkan dan memperdebatkannya. Yang wajib bagi seluruhnya itu untuk menahan diri dari memperdebatkan dan memperbincangkannya, dan mencukupkan dengan kitab-kitab akidah yang sahih, yang terpercaya, yang telah diwariskan oleh para salaf kita dari ahli sunnati wal jamaah, dan telah dipelajari oleh kaum muslimin generasi demi generasi di masjid-masjid mereka, di madrasah-madrasah mereka. Naam. Dan telah terjadi kesepakatan di atasnya, dan semua telah terjadi kesepakatan di atasnya, di atas kandungan pula, di atas kandungannya juga. Naam. Isyarat bahwasanya madrasah yang ada di kerajaan Saudi Arabia itu
jil ba'da jil, generasi demi generasi sudah di atas yang seperti itu, sesuai dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah, para a'immatud da'wah. Kan berusaha untuk digoyang oleh Khalid Al-Ambari ini, kan dia termasuk sempat menjadi dosen di Jami'ah Ibnu Saud di Riyadh sebelum kemudian diberhentikan. Naam. Karena mempropagandakannya ini, pemikiran ini. Berusaha digoyang madrasah kurikulum negara yang ada. Walasna bihajatin ila mu'allafatin jadidatin fi hadha. Kita enggak butuh untuk artikel-artikel, tulisan-tulisan yang baru dalam permasalahan ini. Nah, apalagi dari mereka-mereka yang jauh kapasitasnya di bawah para a'immatu dakwah. Wa khitaman, sebagai penutup, naqulu, kita katakan, innana bari'una min madhabil murji'ah. Kita semua berlepas diri dari madhabnya al-murji'ah, wa min madhabil khawarij wal mu'tazilah, dan berlepas diri dari madhabnya al-khawarij dan al-mu'tazilah. Faman kaffarahu Allah wa rasuluhu fa innana nukaffiruhu. Siapa saja yang Allah kafirkan dan juga dikafirkan oleh Rasulnya, maka sesungguhnya kami pun mengkafirkannya. Walau karihatil murji'atu, meskipun murji'ah benci, tidak suka, meskipun kita dituduhkan dengan dakwaan sebagai takfiri, khariji, ikhwani, sururi. Wa man lam yukaffirhu Allah wa la rasuluhu fa innana la nukaffirhu. Begitu pula yang tidak Allah kafirkan dan tidak dikafirkan oleh Rasulnya, maka kita juga tidak mungkin untuk mengkafirkannya. Walau karihatil khawarij wal mu'tazilah, meskipun al-khawarij dan al-mu'tazilah membenci kita, melemparkan tuduhan kepada kita sebagai murji'ah, naam, atau sebagai ulama'u as-salatin, ulama sultan. Naam, kan digelari seperti itu, ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama sultan. Naam, kenapa? Karena tidak mau mengkafirkan penguasa yang terjatuh dalam kemaksiatan yang masih di bawah kesyirikan, kekufuran. Hadhihi aqidatuna allati la natanazalu anha wa la nusawim 'alaiha. Ini akidah kami yang kita tidak akan pernah mengalah darinya. Insyaallah taala wala naqbalul afkar al-wafidata ilaina. Kita juga tidak menerima pemikiran-pemikiran yang datang dari luar kepada kita. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selesai dari risalah ini. Naam, 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.